Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Wahyuni dari Prodi Pendidikan Biologi semester 1 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo ingin menjelaskan mengenai kerang darah dengan nama latin Anadara granosa. Mengenal kerang darah atau dengan nama latin Anadara granosa. Klasifikasi kerang darah sebagai berikut. Ia termasuk ke dalam kingdom Amalia, filum Mollusca, kelas Bivalva, subkelas Pteriomorphia, ordo Archoida, famili Archidae, subfamili Anadarinae, genus Anadara, spesies Anadara granosa. Kemudian morfologi kerang darah. Seperti kerang pada umumnya, kerang darah merupakan jenis bivalvia yang hidup pada dasar perairan dan mempunyai ciri khas yaitu ditutupi oleh dua keping cangkang atau valve yang dapat dibuka dan ditutup karena terdapat sebuah persendian merupakan engsel elastis yang merupakan penghubung kedua valve tersebut. Kerang darah mempunyai dua buah cangkang yang dapat membuka dan menutup dengan menggunakan otot aduktor dalam tubuhnya. Cangkang pada bagian dorsal tebal dan bagian ventral tipis. Cangkang ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, periostracum, yaitu lapisan terluar dari kitin yang berfungsi sebagai pelindung. Yang kedua, lapisan prismatik tersusun dari kristal-kristal kapur yang berbentuk prisma. Yang ketiga, lapisan nakreas atau sering disebut lapisan induk mutiara terdiri dari lapisan kalsit atau karbonat yang tipis dan paralel. Puncak cangkang disebut umbo dan merupakan bagian cangkang yang paling tua. Garis-garis melingkar sekitar umbo menunjukkan pertumbuhan cangkang. Mantel pada Pelecypoda berbentuk jaringan yang tipis dan lebar, menutup seluruh tubuh dan terletak di bawah cangkang. Beberapa kerang ada yang memiliki banyak mata pada tepi mantelnya. Banyak di antaranya mempunyai banyak insan, umumnya memiliki kelamin yang terpisah, tetapi di antaranya ada yang hermaprodit dan dapat berubah kelamin. Kakinya berbentuk seperti kapak pipih yang dapat dijulurkan keluar. Kaki kerang berfungsi untuk merayap dan menggali lumpur atau pasir. Kerang bernafas dengan 2 buah insang dan bagian mantel. Insang ini berbentuk lembaran-lembaran lamela yang banyak mengandung batang insan. Antara lain tubuh dan mantel terdapat rongga mantel yang merupakan jalan keluar masuknya air. Anatomi kerang darah. Hewan berkaki pipi cangkok berjumlah 2 atau sepasang ada di bagian anterior dan umbo bagian yang membesar menonjol terdapat di bagian posterior atau punggung. Cangkol tersebut dari zat kapur yang terdiri dari 3 lapisan. Periostracum atau luar, prismatik tengah dan tebal. Yang ketiga, nakreas dalam disebut pula sebagai lapisan mutiara. Bagian-bagian kerang darah yang di dalam ini terdiri dari hati, ginjal, anus, ingsan, mantel, usus, kaki, mulut, dan di sini ada umbo. Alat pernapasan kerang berupa insan dan bagian mantel. Insan kerang berbentuk W dengan banyak lamela yang mengandung banyak batang insan. Pertukaran O2 dan CO2 terjadi pada insan dan sebagian mantel. Sistem pencernaan dari mulut sampai anus. Sistem pencernaan kerang terdiri dari 3 pasang ganglion yang saling berhubungan, yaitu ganglion anterior terdapat di sebelah ventral lambung,
ganglion pedal terdapat pada kaki, dan ganglion posterior terdapat di sebelah ventral otot adduktor posterior. Reproduksi kerang darah. Perkembangbiakan kerang secara kawin umumnya berumah dua dan pembuahannya internal. Telur yang dibuahi sperma akan berkembang menjadi larva glossidium yang terlindungi oleh dua buah katup. Daur hidup atau siklus hidup kerang darah. Hewan ini bersifat hermaprodit dan kebanyakan hewan ini mempunyai alat kelamin yang terpisah. Pada saat terjadi perkawinan, alat kelamin jantan akan mengeluarkan sperma ke air dan akan masuk dalam tubuh hewan betina. Melalui sifon air masuk sehingga terjadilah pembuahan. Distribusi atau penyebaran kerang darah. Kerang ini menghuni kawasan Indo-Pasifik dan tersebar dari pantai Afrika Timur sampai ke Polinesia. Hewan ini gemar memendam dirinya ke dalam pasir atau lumpur dan tinggal memintakat pasang surut. Panjang dewasanya berukuran 5-6 cm dengan lebar 4-5 cm. Peranan kerang darah. Kerang darah ini umumnya dikonsumsi oleh manusia sebagai sumber protein. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya mengenai kerang darah atau Anadara granosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.